Shalom jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa dimanapun jemaat Tuhan berada pada saat ini, jemaat Tuhan berada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sekalipun situasi hari-hari ini menghalangi kita untuk tidak dapat bertemu secara langsung, tetapi situasi hari-hari ini tidak dapat menghalangi kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama Tuhan, menyembah Dia dan mengagungkan akan kebesaran namanya. Kita akan masuk di dalam ibadah kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Nya. Dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu kita patut untuk memuji dan membesarkan akan nama-Nya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, kami mau selalu bersyukur Tuhan. Bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Bapa kami yang setia, dan kami sangat bangga ya Tuhan memiliki Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terbukti ya Tuhan pada saat ini kami masih boleh dapat diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami masuk di dalam ibadah kami Tuhan, kami menyerahkan waktu ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan, kami semua boleh dilawat oleh Tuhan. Dan kami buka ibadah kami pada saat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Dia adalah penolong kita, Dia adalah kekuatan kita, Dia adalah gunung batu kita. Dan saya mengajak kita semua, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama-Nya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota berlindungan. Cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu ku mau selalu bersyukur. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang,
setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kasih setianya tidak pernah berakhir dari kehidupan kita. Sungguh dahsyat perbuatannya di dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama menyembah Dia di dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita agungkan kebesarannya, kita tinggikan namanya. Sebab Dia adalah Allah yang besar, Dia Allah yang luar biasa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku,
dalam kehidupan kami. Kami memuji dan membesarkan akan nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau layak untuk menerima pujian dan sembah dari kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini itu semua karena Tuhan. Semua karena kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Oh Yesus. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kepada hambanya Pastor Adi Bengkyuk disilahkan. Jemaat yang kekasih, mari kita berdoa. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Oleh sebab itu mari Tuhan berbicara kepada kami. Perdengarkanlah suara-Mu bagi kami. Apa yang Engkau inginkan bagi kami Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh mendapat kekuatan yang baru. Bahkan lebih daripada itu kami boleh bertumbuh, mengenal Engkau. Ya Tuhan, hamba berdoa. Mari Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan berasal dari Tuhan. Dan umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan persiapkan hati mereka, agar firman-Mu akan benar-benar tertabur di hati mereka. Dan firman-Mu bertumbuh, berbuah. Dan buah itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami persembahkan waktu ini kepadamu. Biarlah kami semua boleh diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim altar yang sudah melayani kita di dalam pujian dan penyembahan. Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan?
Saya percaya bahwa kita semua berada di dalam keadaan yang baik, tak kurang suatu apapun, dan hari ini kita bisa dapat beribadah bersama-sama, walaupun secara online, tetapi saya sangat percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita di tempat kita masing-masing. Dia tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Dia Tuhan yang maha hadir, dan kehadiran Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan setiap kita. Dan kita harus terus berdoa supaya wabah pandemi corona ini akan berhenti dan kita semua akan bisa dapat beribadah bersama-sama kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah Yesus sumber kelegaan dan ketenangan. Yesus sumber kelegaan dan ketenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, keadaan kita hari-hari ini sungguh berat. Virus corona yang sedang terus menyebar di Indonesia, bahkan di kota kita, membawa dampak yang begitu berat bagi kehidupan kita. Ada banyak hamba Tuhan yang masih tetap berbicara tentang penyebaran virus ini dan menguatkan orang-orang percaya. Dan saya dalam kesempatan ini saya juga ingin menguatkan jemaat Tuhan. Bahwa apa yang kita alami hari-hari ini adalah beban yang berat. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan janji kepada kita. Janji yang kita bisa lihat di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini. Khususnya di dalam ayat yang ke-30. Di situ dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, janji Tuhan buat kita bahwa kuk yang Tuhan pasang dalam hidup kita dan beban yang Tuhan izinkan bagi kita itu akan terasa enak dan akan terasa ringan. Mungkin saya ingin menjelaskan sedikit tentang kuk dan beban. Sebenarnya kedua kata ini sama. Berbicara tentang beban. Beban itu apa Bapak Ibu Saudara? Saya melihat satu definisi tentang beban. Beban itu adalah barang yang harus dibawa atau dipikul atau dijunjung. Artinya karena barang itu sangat penting, maka kita kemanapun kita pergi kita harus memikulnya. Dan itu menjadi beban buat kita ketika kita harus membawa barang itu. Nah, jika kita menghubungkan beban dengan kata hidup, artinya beban hidup, maka beban itu adalah sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita. Beban itu bisa berupa pergumulan kita,
berupa masalah kita, berupa tantangan kehidupan kita. Sehingga ketika kita tidur, kita bangun, kita beraktivitas setiap hari, pergumulan, masalah, tantangan itu ada di dalam hidup kita. Jadi kita terus memikulnya. Sehingga itu yang disebut dengan beban hidup. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika saya mempelajari firman Tuhan ini, saya mendapati begini, ada beban yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, tetapi ada beban yang terjadi akibat kesalahan kita. Nah, contoh saja Bapak Ibu Saudara, beban yang Tuhan izinkan dalam hidup kita adalah ketika kita hari-hari ini sedang menghadapi penyebaran virus corona. Kita tidak menghendaki hal ini, tetapi Tuhan izinkan itu. Sehingga dampak dari penyebaran virus corona ini terjadi banyak perkara-perkara dalam hidup kita. Beban ekonomi terasa lebih berat. Beban di dalam pekerjaan terasa lebih berat. Beban di dalam kesehatan kita juga terasa lebih berat. Ini Tuhan izinkan. Tetapi ada beban hidup yang akibat daripada kesalahan kita. Misalnya, saudara, ketika seorang kedapatan mencuri dan kemudian dia ditangkap, dia dipukuli dan dipenjarakan, maka saudara, itu beban yang diakibatkan karena kesalahan sendiri. Jadi dia harus berada di penjara dengan tubuh yang penuh dengan luka karena akibat dari kesalahan dia, yaitu mencuri. Jadi saudaraku yang kekasih, hari ini kita mau belajar beban yang Tuhan izinkan. Tuhan berjanji kepada kita bahwa beban itu sama dengan kuk yang Tuhan pasang, yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Dan janji Tuhan buat kita bahwa beban yang kita pikul itu akan terasa enak dan terasa ringan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mungkin hari ini saudara menatap saya dan berkata, Pak Adi ngomong sepertinya Pak Adi tidak merasakan beban berat. Kami ini merasakan beban yang berat. Betul saudara. Siapa bilang bahwa hari-hari ini ringan beban saudara? Tidak. Beban kita berat menurut ukuran kita. Tetapi saudaraku yang kekasih, saya berbicara atas firman Tuhan. Bahwa beban yang Tuhan izinkan kepada kita itu akan terasa enak dan terasa ringan. Mengapa? Karena saudara, Tuhan memberikan jalan buat kita. Memang saudara, ketika saudara berjalan dengan beban yang saudara pikul seorang diri akan terasa berat. Tetapi hari ini Tuhan menginginkan buat kita untuk kita kembali kepada firman Tuhan. Supaya beban yang saudara pikul hari-hari ini akan terasa enak dan ringan. Maka ayat yang ke-28 berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Apakah hari ini saudara sedang letih dan lesu? Apakah saudara hari ini sedang punya beban yang berat? Jawabannya pasti iya. Tetapi yang perlu kita lakukan yang pertama, yaitu marilah datang kepada Tuhan. Yesus berkata, marilah datang kepadaku. Jadi saudaraku, kalau kita mau beban ini terasa enak dan terasa ringan, maka kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Yesus. Saudara, datang kepada Yesus ini tidak sesimpel yang kita pahami, saudara. Orang berpikir Yesus sudah ada di dalam hatinya. Pak Adi, Yesus sudah ada di hati saya. Ngapain saya harus datang kepada Dia? Saya sudah jadi anak Tuhan.
Dan saya sudah yakin bahwa Yesus ada dalam hidup saya. Yesus berkuasa atas hidup saya. Mengapa saya harus datang kepada Dia? Di dalam keluarga, saudara, saya sebagai anak, saya tinggal bersama dengan orang tua saya. Bersama ayah, bersama ibu saya. Dan seringkali kita bertemu di dalam rumah tempat kami tinggal. Nah saudara, satu ketika saya punya persoalan di sekolah di mana saya bersekolah. Dan persoalan itu berat buat hidup saya. Ya namanya masa muda, ya, banyak persoalan anak muda. Saudara. Dan ketika saya pulang ke rumah, saya masih melihat ayah saya masih bisa melihat ibu saya. Tetapi beban yang saya pikul itu terasa berat ketika saya tanggung itu sendiri. Tapi ketika saya ambil keputusan untuk datang kepada ayah saya dan ibu saya dan kemudian saya meminta mereka untuk mendengarkan beban saya. Lalu saya curhat, saya cerita semuanya. Saya memiliki satu kebersamaan fellowship dengan orang tua saya. Dan saya kemukakan semua beban saya. Dan saat itu saudara, orang tua saya akan berkata dan menasihati saya dan menguatkan saya. Sehingga beban yang saya pikul sendiri akhirnya menjadi ringan. Menjadi enak. Karena saya telah mengambil waktu untuk dapat mengkomunikasikan beban saya dengan orang tua saya. Itu yang saya maksudkan saudara. Ketika saya dan saudara ada Yesus di dalam hidup kita. Pertanyaan hari ini, apakah saudara pernah mengambil waktu secara pribadi untuk datang kepada Dia dan mencurahkan isi hati saudara kepadanya? Apakah saudara punya waktu yang berkualitas untuk datang bercakap-cakap dengan Tuhan? Membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya ketika saudara punya waktu dengan Tuhan, saudara bisa keluarkan semua isi hati saudara kepada Tuhan. Dan lewat persekutuan pribadi saudara dengan Tuhan, saudara menikmati sesuatu yang berbeda. Saudaraku yang kekasih, di dalam ayat 28 itu berkata, waktu kita datang kepada Tuhan, janji Tuhan buat kita, Dia memberi kelegaan kepada kita. Saya tidak tahu hati saudara hari-hari ini. Apakah hati saudara sedang penuh sesak? Pikiran saudara sedang jenuh? Apakah kerohanian saudara sedang lesu? Dan itu berpengaruh pada kehidupan fisik saudara, tubuh saudara. Saudara, firman Tuhan katakan, mari datang kepada Dia. Datang kepada Yesus. Dan janji Yesus bahwa Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Saudara, kalau orang yang lega, maka sekalipun beban itu berat dia pikul. Tetapi kalau hatinya lega, beban itu tidak terasa berat. Bahkan dia akan menikmati beban itu. Dan dia akan berkata, Tuhan terima kasih buat beban ini. Ini tidak mudah Tuhan. Ini berat Tuhan. Tetapi karena Engkau adalah sumber kelegaan. Dan waktu aku datang kepadamu, aku menikmati kelegaan. Maka hari ini, aku menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Aku lega Tuhan. Pikiranku tidak jenuh lagi. Hatiku tidak takut lagi. Hatiku tidak gelisah lagi Tuhan. Aku lega. Saudaraku yang kekasih, kelegaan yang Tuhan kasih itu bukan soal masalah hari ini lega besok tidak, lusa lega tulah tidak saudara. Kelegaan itu berbicara soal satu keadaan yang permanen, satu keadaan yang tetap menerus terjadi di dalam hidupmu. Artinya waktu engkau datang kepada Tuhan, Dia adalah sumber kelegaan itu. Maka pada saat itu saudara, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, engkau akan mengalami kelegaan. Dan kelegaan itu akan tetap ada di dalam hidupmu.
Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari ambil waktu untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara, kalau saudara mau beban saudara terasa enak dan ringan, mari datang belajar kepada Yesus. Yang pertama, saudara datang kepada Dia dan belajar dari Dia. Saudara, seperti cerita saya tadi. Ketika saya datang dan mencurahkan isi hati saya, masalah saya kepada orang tua saya. Maka sebagai orang tua yang baik, dia akan berkata kepada saya, "Nak, Papa juga punya pengalaman sepertimu. Mama juga punya pengalaman sepertimu. Dan kamu mau tahu, hari ini kami bisa ada, karena kami bisa melalui itu. Kami sanggup melalui masalah itu. Dan hari ini kami menjadi orang tua yang baik buat engkau." Di situ saudara, ternyata saya belajar bahwa bukan saya saja yang mengalami beban, sehingga saya saja yang seperti orang yang punya beban yang berat. Ternyata orang tua saya, ayah ibu saya pernah mengalami seperti saya, dan akhirnya mereka bisa keluar sebagai pemenang. Mereka bisa menyelesaikan persoalan itu. Nah saudara, seperti ayat 29 ini, mari belajar kepada Yesus. Firman Tuhan katakan bahwa beban yang kita pikul belum sampai mencucurkan darah. Saudara, Yesus telah mengalami masalah yang lebih berat dari kita. Ketika di Taman Getsemani, saudaraku yang kekasih. Ketika dia melihat dalam ketuhanannya, dia melihat bahwa dia akan mengalami penderitaan, dia akan tersalibkan, dipakukan di kayu salib, ditombak, dimakotai duri. Dan ketika dia bergumul dengan beban itu, saudara, Alkitab mencatat keringatnya, peluhnya itu seperti darah menetes. Tetapi saudaraku yang kekasih, dia bisa melalui semuanya itu. Dia bisa menang, dia bisa menanggung semuanya. Itu sebab dia katakan, belajarlah kepadaku. Dan kalau saudara belajar dari kehidupan Yesus, saudara akan berkata bahwa kalau Yesus sanggup melalui beban yang berat itu, maka saya pun akan sanggup melalui beban itu. Sebab Yesus telah menjanjikan kemenangan buat saya. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita belajar, kita akan diberikan ketenangan. Firman Tuhan berkata begini saudara. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Ketika saudara belajar dari hidup Yesus, maka saudara akan mengalami ketenangan. Sekalipun beban yang hari ini saudara pikul berat. Tapi ketika saudara datang pada Yesus, saudara belajar kepada Yesus, saudara akan menerima kelegaan dan ketenangan. Dan dalam kelegaan dan ketenangan itu, beban yang saudara pikul akan terasa enak dan ringan. Hari ini saudaraku yang kekasih, mari kita datang pada Yesus. Kita belajar dari Yesus. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang singkat ini akan memberkati kehidupan jemaat. Jangan pernah berhenti untuk datang pada Yesus. Jangan pernah berhenti untuk belajar dari Yesus. Sebab hanya dialah sumber kelegaan dan ketenangan. Saudara tidak akan dapatkan kelegaan dan ketenangan dari dunia ini. Dunia ini semu, saudara. Tidak dapat menjamin kelegaan dan ketenangan. Uang, jabatan, popularitas, apapun
di dalam dunia ini tidak dapat memberikan engkau kelegaan dan ketenangan. Hanya Yesus. Yesus satu-satunya sumber kelegaan dan ketenangan. Oleh sebab itu, mari sekali lagi datang pada Dia dan belajar dari Yesus. Bebanmu akan terasa enak dan ringan. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang singkat ini. Betapa berat beban kami Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan izinkan buat kami akan terasa enak dan ringan saat kami mencari Engkau. Saat kami datang kepadamu. Oh Yesus, hanya Engkaulah sumber kelegaan dan ketenangan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan akan melawat setiap umat-Mu yang mendengarkannya. Hamba tidak tahu apa pergumulan umat-Mu hari ini. Jika mereka sedang dalam keadaan letih lesu, jika mereka berbeban berat Tuhan, hamba berdoa bila hari ini merupakan titik balik. Mereka berbalik kepada Yesus. Mencari Yesus di dalam hidup mereka. Membangun persekutuan dengan Yesus. Dan mulai belajar tentang kehidupan Yesus. Hamba berdoa Bapa, saat mereka melakukan itu, maka kelegaan dan ketenangan dari Yesus akan mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu dengan firman-Mu. Kuatkan kami semua. Kuatkan setiap orang percaya yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Agar dimanapun dan apapun yang sedang mereka lakukan, kiranya kelegaan dan ketenangan dari Yesus turun atas mereka. Dan semua beban akan terasa enak dan terasa ringan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya terima firman, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, saya percaya kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan. Ada amin? Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tiba saatnya kita akan memberi bagi Tuhan. Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Kemudian Bapak Ibu mengumpulkannya. Dan Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar kita masing-masing. Dan jikalau Bapak Ibu mengalami kesulitan di dalam hal transferan, Bapak Ibu dapat menghubungi hamba Tuhan. Sehingga hamba Tuhan dapat ke tempat atau ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk mengambil persembahan. Dan saya terus mendorong Bapak Ibu Saudara untuk kita terus memberi bagi Tuhan. Sebab berulang kali saya sampaikan bahwa memberi bagi Tuhan itu adalah bentuk dari perintah Tuhan yang kita harus taati. Dan dengan memberi kepada Tuhan, kita juga mendukung pekerjaan Tuhan. Dan mendukung setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam pelayanan ini. Saya berdoa dan kami semua hamba-hamba Tuhan berdoa agar setiap persembahan, baik perpuluhan, persembahan misi, persembahan untuk diakonia, ucapan syukur, dan juga persembahan pembangunan, itu boleh diberkati oleh Tuhan. Dan setiap jemaat juga diberkati oleh Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Terima kasih buat persembahan jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman buat kita, yaitu bahwa ibadah pada minggu depan akan sama seperti ibadah minggu ini. Kita akan tetap ibadah online. Saya mendorong jemaat Tuhan untuk dapat mengakses ibadah yang sudah tersedia di channel YouTube gereja kita.
Dan nama channel itu adalah GKI Unlimited Church. Saya berharap jemaat sekalian bersama keluarga dapat mengambil waktu untuk beribadah. Di tengah-tengah kesulitan ini, ibadah sangat penting untuk menguatkan kita. Puji Tuhan, demikian pengumuman buat kita. Dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Dia Tuhan Immanuel, Dia menyertai kita. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan Immanuel. Tuhan yang selalu dan senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa. Dari awal ibadah sampai pada akhirnya, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah menguatkan kami Tuhan. Engkau meneguhkan kami. Bahwa di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan beban yang berat, Engkau berjanji Engkau memberikan kelegaan dan ketenangan buat kami. Sehingga beban itu akan terasa enak dan terasa ringan. Terima kasih buat janji Tuhan. Kami siap untuk menghadapi kehidupan kami hari ini, minggu ini, bulan ini, bahkan tahun ini. Dengan penuh keyakinan bahwa Yesus kami adalah sumber kelegaan dan ketenangan. Terima kasih Tuhan, saatnya umat-Mu. Kami semua akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Turunlah berkat-Mu atas kami. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bentangkan tangan-Mu dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan oleh pertolongan di dalam Tuhan Roh Kudus, kiranya berkat daripada Tuhan turun atas setiap saudara, memberkati rumah tangga, pekerjaan usaha bisnis karirnya, memberkati studi pelayanan, memberkati kesehatan, memberkati keuangan dan relasi dari umat-Mu, memberkati setiap dan apapun yang umat pun lakukan. Biarlah berkat daripada Tuhan turun dan senantiasa memberkati umat-Mu.
mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya dan terima berkat-Nya, mari dengan iman katakan amin. Puji Tuhan. Jemaat yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Kita akan jumpa lagi di ibadah minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.